Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini jalan ya teman-teman, jalan menuju perkebunan sawit pribadi ya teman-teman. Jalannya kondisinya rusak. Nah, rusak dalam sekali teman-teman. Ini membutuhkan untuk pelatritan teman-teman ya. Nah, ini sangat dalam sekali jalannya. Waduh. Ini yang sebelah sana teman-teman. Yang sebelah arah sana. Nah, itu arah ke ladang saya teman-teman ya. Yang ini ladang saudara sebelahnya. Jadi jalannya yang sangat parah teman-teman. Memang karena kemarin ya sempat diguyur hujan ya, karena memang musim penghujan. Jalannya seperti ini teman-teman, rusak parah ya. Jadi sedikit yang bagusnya ya, banyak yang hancur teman-teman. Nah ini udah tergenang air. Oke teman-teman ya, kita lanjut jalan ke sana teman-teman ya. Ini jalannya memang waduh parah teman-teman ya, berlubang berair teman-teman. Itu juga lagi ada orang yang sedang panen teman-teman di sebelah sana ya. Yuk kita sepil teman-teman, jalannya ini hancur teman-teman, jalannya ya hancur parah teman-teman. Nah ini ke depan teman-teman, ini agak mulai bagus teman-teman ya, tapi agak susah kayaknya untuk dilewati mobil besar ya, seperti truk ya. Kalau pakai pickup mungkin masih bisa teman-teman. Ini pun di pinggir jalan sebelah sini teman, itu sangat ruyuk ya. Nah ini kurang perawatan, jadi makin ke dalam ini makin sedikit kurang bagus ya jalannya teman-teman. Nah ini kanan kirinya ini perkebunan ya, punya orang ya, kanan kirinya ini. Yuk kita mengarah ke depan terus teman-teman. Saya akan menyepil atau review sawit di depan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita skip dulu teman-teman. Kita menuju ke perkebunan di depan. Oke teman-teman ya, ini sudah sampai lokasi teman-teman. Nah ini lokasinya ini dulu ini teman-teman. Ini rawa ya teman-teman, rawa parah teman-teman. Makanya ini kondisi tanamannya seperti ini teman-teman. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil ya. Akibat apa? Akibat telat perawatan ya. Telat perawatan, telat membuat parit, yang membuat kanal. Jadi ini buahnya sebenarnya teman-teman. Nah, bagus teman-teman buahnya ya. Cuman tadi nggak normal teman-teman ya. Jadi sebagian ada yang sudah berbuah, sebagian ada yang masih kecil teman-teman ya. Ini sisipan baru teman-teman. Karena yang dulu itu, yang awal itu mati teman-teman ya. Ini baru dibuatkan kanal-kanal seperti ini teman-teman. Ini pun masih, kalau menurut saya ya, ini masih kurang teman-teman ya. Masih kurang untuk pembuatan kanalnya teman-teman. Karena apa? Karena tanahnya ini lembab sekali dan sering terkena banjir teman-teman. Ini sudah agak menit teman-teman. Jadi apa? Jadi apa lagi teman-teman? Jadi solusinya teman-teman, kalau kita mempunyai lahan dan kondisi ibaratnya tanahnya seperti ini ya, rawa atau sering terkena banjir. Nah itu solusinya apa? Buatkan kanal parit ya kan, buatkan parit-parit ya kecil, parit sirip. Agar apa? Agar sawit itu tidak tergenang air ya, tidak terlalu lembab teman-teman. Jadi usahakan dibuatkan parit ya kan, supaya sawitnya itu bisa berbuah maksimal teman-teman ya. Nah ini kayak yang seperti ini teman-teman. Ini sebagian yang sudah dibuatkan parit itu bagus teman-teman. Nah ini buahnya sudah mulai berbuah ya. Itu juga, nah sebelah sana juga itu sudah ada yang matang teman-teman. Nah jadi kita sebelum menanam sawit, kita harus membuat dulu parit-parit ya teman-teman. Parit-parit ya minimal 21 ya teman-teman ya. 21 kalau memang medannya itu parah ya, atau sering rawan banjir, kita buatkan 21 paritnya. Agar apa? Agar sawitnya itu tidak terendam air teman-teman ya. Nah jadi fungsinya itu dibuatkan kita parit agar sawit yang ada yang sudah kita tanam itu tidak mati teman-teman. Jadi kita tidak mengeluarkan dana terlalu banyak teman-teman ya. Jadi kita saat beli lahan itu dengan kondisi ibaratnya medannya seperti ini teman-teman,
kita jangan dulu tanami teman-teman. Kita buatkan kanal dulu, ya kan? Kita lihat debit airnya seberapa. Kalau sekiranya debit airnya itu lumayan agak tinggi, kita buatkan 21 teman-teman ya. Kita buatkan 21 paritnya. Nanti ada buat parit induk ya. Buat parit induk untuk pembuangan airnya. Nah, setelah itu selesai, baru kita melakukan penanaman teman-teman. Jangan sampai nanti gini, kita melakukan penanaman dulu baru dibuatkan parit. Apa yang terjadi? Sawit itu banyak yang mati teman-teman. Oke, kalau seandainya memang sawitnya itu bibitnya abal-abal ya, kita nggak terlalu rugi. Tapi kalau seandainya sawitnya itu bibit unggul teman-teman, kita akan banyak melakukan kerugian ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini awalnya itu langsung ditanami teman-teman ya. Tidak melakukan pembuatan parit dulu. Jadi ditanami dulu, baru dibuatkan parit. Jadi apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah banyak bibit yang mati. Jadi ini banyak bibit sulaman teman-teman ya. Sebagian sulaman, sebagiannya sudah besarnya. Jadi kalau yang sudah besar ini bibit yang hidup tanaman pertama teman-teman ya. Kalau yang masih kecil-kecil itu adalah sulamannya. Dulunya sudah tanamannya. Akibat terkena air, banjir, banyak yang mati. Akhirnya melakukan penyulaman kembali teman-teman. Ini sebenarnya lahan seperti ini, kalau kita pintar mengelolanya ya kan, itu buahnya besar-besar teman-teman ya. Asal kita dari awal itu melakukan pembuatan kanal-kanal ya, pembuatan parit-parit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pun nanti kita melakukan penanaman itu kita bisa pilih ya untuk bibit sawitnya. Kalau kita pengen beli bibit yang unggul, ada beberapa bibit yang direkomendasikan teman-teman yang tahan terhadap air ya, seperti Costa Rica ya, terus Topaz, Sriwijaya itu tahan teman-teman terhadap ibaratnya air ya. Beda dengan bibit yang lain ya. Makanya di PT-PT yang punya tanah gambut itu pasti ditanami dengan sejenis Costa Rica, Topaz atau Sriwijaya teman-teman. Agar apa? Agar tahan di dalam genangan air seperti itu teman-teman. Tapi kalau seandainya memang paritnya itu sudah jadi teman-teman, sudah tidak banjir lagi, nggak masalah kita menggunakan bibit yang lain karena memang sudah aman ya. Nah, tapi saran saya ya, lebih baik kita menggunakan 3 bibit unggul tadi biar agak sedikit tahan terhadap genangan air. Jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk membeli lahan yang seperti ini ya. Yang penting dari awal kita sudah merancang ya untuk pembuatan paritnya seperti apa. Kalau sudah jadi, baru kita nanti melakukan penanaman seperti itu teman-teman. Memang sih lahan yang seperti ini itu memang memakan biaya ya. Kita harus menerjunkan alat berat ya, ekskavator untuk pembuatan paritnya tadi. Tapi saya sudah kalkulasikan ya teman-teman. Untuk lahan 1 hektar, kalau memang itu kondisinya memang tanahnya itu lembab ya, atau berair atau sering terkena banjir, itu dengan kita mempunyai biaya ibaratnya 10 juta untuk 1 hektar lahan yang lembab, itu sudah cukup teman-teman. Jadi kita punya modal 10 juta, nyewa alat berat, ya kan? Untuk 1 hektar itu udah cukup teman-teman. Jadi mengeluarkan modalnya sekitaran 10 jutaan itu udah cukup untuk membuat sawit kita itu bagus teman-teman ya, untuk lahan 1 hektar. Nah, jadi kalau kita mempunyai lahan 2 hektar berarti ya sekitaran 20 juta ya untuk membuat parit-parit tadi ya, dengan kita menyewa alat berat tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman yang ada itu buahnya, nah bagus-bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu ya sedikit dari saya ya mengenai masalah tanah-tanah yang ibaratnya tergenang air ya. Jadi kita jangan melakukan penanaman dulu ya sebelum kita membuat kanal-kanal parit ya, agar tidak menyesal ke kemudian ya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah kita tanami dulu,
itu akan terjadi nanti banyak bibit kita yang mati teman-teman ya. Diusahakan dibuatkan dulu kanal-kanal ya atau parit-parit agar sawit itu ibaratnya saat ditanam tidak mati ya akibat terendam air. Jadi kalau sudah dibuatkan parit, insya Allah nanti aman teman-teman ya, tidak mati lagi sawitnya gitu. Cuman ya tadi harus mengeluarkan biaya minimal 10 juta untuk 1 hektar ya, 20 juta untuk 2 hektar ya. Itu hanya perkiraan saya ya untuk pembuatan kanal parit perkebunan kelapa sawit seperti itu teman-teman ya. Dan juga apa ya teman-teman, di lahan seperti ini kita harus kuat pupuk kapur teman-teman ya. Kita harus kuat menggunakan pupuk kapur. Karena apa? Karena zat asamnya itu pasti tinggi teman-teman, karena kelembapannya itu luar biasa teman-teman ya. Cuman lahan seperti ini kalau sudah jadi ya, dibuatkan parit-paritnya, kita tanami sawit, itu biasanya mengalahkan tanaman sawit di dataran tinggi ya teman-teman. Karena apa? Karena mereka cukup air, kelembapannya juga cukup. Seperti itu teman-teman. Karena kondisi lahan ini bukan lahan gambut ya teman-teman. Ini tanahnya tanah keras, ini tanah keras. Jadi kalau misalnya kita buatkan parit terus kita tanami, itu jadi teman-teman. Bedanya tanah gambut, kalau tanah gambut itu misalnya pun diparit dia tetap di bawahnya itu memang kita injak itu masih lembek teman-teman ya. Beda dengan tanah seperti ini. Kalau ini kan tanah ibaratnya rawa ya. Jadi kalau sudah dibuatkan parit dia langsung kering ya, langsung keras seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak yang sawit-sawit itu diprotoli ya, pelepahnya ya. Mungkin kemarin sempat menguning akibat kena banjir ya. Makanya banyak yang di pruning ya. Sebenarnya nggak usah teman-teman ya, nggak usah di pruning, biarin aja ya. Yang penting kita perbaiki kanalnya. Kalau kanalnya sudah bagus, air sawitnya sudah tidak terendam, yaitu sawitnya akan menghijau dengan sendirinya ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai lahan seperti ini nggak usah khawatir ya. Contoh kita punya 1 hektar 2 hektar ya, siapkan dananya untuk membuatkan kanal parit untuk sawit itu aman dari genangan air. Oke, terima kasih teman-teman ya. Salam sawit dari Kalimantan ya. Semoga terhibur. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa. Dukung terus channel saya ya, semoga berkembang. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan edukasi buat teman-teman ya, bagi petani sawit dimanapun berada ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.